Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada mimbar Jumat kali ini di awal tahun 1444 Hijriah, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mengandung 3 wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Hadis yang mesti kita perhatikan bersama-sama hadirin. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Yang artinya hadirin, pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringlah perbuatan jahat dengan kebaikan, dan kebaikan itu niscaya akan menghapuskan dosa-dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin, di dalam hadis ini 3 wasiat Nabi, 2 itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan satunya itu berhubungan dengan hak sesama manusia. Yang pertama, Nabi SAW memberitakan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Karena takwa, hadirin, adalah darajatul ula, bahkan darajatul a'la minal mu'minin. Takwa ini adalah derajat yang tertinggi dari seorang mukmin. Inna akramakum indallahi atqakum, demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di antara kalian, kata Allah, adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan takwa ini sebagai barometer kemuliaan seseorang. Jadi bukan harta, bukan pangkat dan jabatan, bukan nama yang terkenal, tetapi takwa. Artinya apa, hadirin? Semakin bertakwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling bertakwa, hadirin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya tentang takwa, maka beliau memberikan ilustrasi. Takwa itu adalah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri, lalu engkau menghindari duri-duri itu sehingga engkau tidak tertusuk, maka itulah takwa. Engkau jalan di permukaan bumi, di kanan, di kiri, di depan dan di belakangnya antum ada peluang-peluang berbuat kemaksiatan, tetapi peluang-peluang itu engkau tinggalkan dan engkau hindari, maka itu berarti engkau telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi definisi yang paling mudah dipahami dari takwa adalah bahwa engkau mentaati Allah, engkau melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan engkau meninggalkan, menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang darimu. Itulah takwa. Definisi yang paling mudah kita pahami.
semakin taat seseorang kepada Allah, maka dia dianggap semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini memerintahkan kepada kita agar takwa ini kita bawa dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi kami ulangi, takwa ini seharusnya kita bawa dimanapun kita berada. Artinya apa? Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berubah. Karena ada di antara sebagian manusia hadirin, takwanya ini bertempat. Kalau dia di masjid dia bertakwa, tapi ketika dia di kantor maka hilang takwanya. Ketika dia di pasar hilang takwanya, hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di masjid dia bertakwa. Jadi takwanya hanya disimpan di masjid, tetapi tidak dibawa dimanapun dan kapanpun dia berada. Pak Nabi inginkan dari kita agar takwa ini selalu kita bawa, agar takwa ini kita miliki bagaimanapun kondisi kita. Kan itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan saking mulianya orang yang bertakwa hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala secara berturut-turut di surah At-Tahrim memberikan motivasi-motivasi yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah itu siapapun dia, Allah tidak pandang bulu. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan janji dia memberikan solusi dari seluruh permasalahan hidupnya. Apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, maka Allah janji bagi orang yang bertakwa, Allah akan terus memberikan makhraj atau solusi atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki. Allah jamin rezekinya. Terkadang Allah berikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Subhanallah. Itu luar biasa. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah lebih tegaskan lagi. Kalau di ayat yang sebelumnya Allah berikan makhraj. Makhraj artinya jalan keluar. Boleh jadi jalan keluar itu masih sulit. Tetapi di ayat berikutnya Allah lebih menegaskan bahwa ketika orang yang bertakwa itu punya masalah, maka Allah akan jamin, Allah berikan makhraj, Allah berikan solusi dengan solusi yang sangat mudah sekali. Subhanallah. Yaj'allahu min amrihi yusra, maka Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Apapun urusannya, Allah mudahkan, Allah muluskan. Maka bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu sebagian asatiz kita mengatakan bahwa, wahai saudaraku, kalau engkau di dalam rumah tanggamu banyak masalah, sedikit bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan istri, anak kita banyak masalah, maka coba perhatikan, coba lihat apakah engkau bertakwa kepada Allah atau tidak. Kalau engkau mau masalah rumah tanggamu itu clear, maka perbanyaklah takwa kepada Allah. Tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah apapun masalah yang terjadi di keluargamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makhraj, berikan solusi. Dan masih banyak lagi hadirin janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi kepada kita, ini di awal tahun saya ingin sampaikan kepada kita bahwa wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahat, iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Nabi memberikan jaminan, insyaallah kebaikan-kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita. Ini juga memberikan signal kepada kita hadirin bahwa sebagai manusia tentunya kita banyak dosa, biasa berbuat dosa.
Oleh karena itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, teruslah iringi perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Dan para ulama kita mengatakan ketika mengomentari hadis ini bahwa amal saleh atau al-hasanah, amal saleh yang paling jitu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan, untuk menghapuskan dosa-dosa adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal saleh yang paling jitu menghapuskan dosa-dosa, bertaubat kepada Allah. Punya dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panggil kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, katakan kepada hamba-hambaku yang banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Jangan khawatir. Orang yang berdosa jangan kita takut-takuti, tetapi kita berikan harapan kepada mereka bahwa wahai saudaraku, sebesar apapun dosamu, kalau engkau datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni engkau. At-taibu minadz dzunub kama la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya itu kama la dzanba lahu, itu dianggap seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Subhanallah. Jadi amal saleh yang sangat jitu menghapus dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita? Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal laila akthar min 70 marrah fi riwayatin ukhra akthar min 100 marrah. Saya ini Muhammad, kata beliau, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam kurang lebih 70 sampai 100 kali. Masya Allah. Itu Nabi kita, hadirin. Huwa ma'sum. Nabi kita ini adalah orang yang ma'sum, belum melakukan dosa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau contohkan kepada kita bahwa dalam sehari semalam beliau itu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita, hadirin? Tentunya kuantitas istighfar dan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam seharusnya melebihi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatan jahat dengan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Coba perhatikan hadis, al-jum'atu ilal jum'ati wal umratu ilal umrati mukaffiratun bainahun idza jutinibatil kaba'ir. Satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya, itu dosa-dosa akan diampuni di tengah-tengahnya itu, dengan syarat kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, hadirin, ini juga sangat penting sekali, yang berhubungan dengan hak manusia. Tadi pertama berhubungan dengan hak Allah, yang kedua berhubungan dengan hak Allah, dan yang ketiga berhubungan dengan hak manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi hak saudara kita itu dari kita adalah kita wajib memperlakukan mereka dengan perlakuan yang terbaik, bertutur kata dengan mereka dengan tutur kata yang terbaik, berperangai kepada mereka dengan perangai yang terbaik. Kita tidak boleh menyakiti mereka, baik menyakiti lewat kata-kata, apalagi menyakiti lewat fisik. Nabi perintahkan kepada kita, ayo berakhlaklah engkau kepada sesama manusia dengan akhlak yang paling mulia. Inilah yang paling tinggi, hadirin, juga berakhlak mulia. Dan adab atau akhlak ini seharusnya selalu kita dengung-dengungkan, selalu kita ajarkan di tengah-tengah masyarakat. Karena saya teringat dengan perkataan Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman
wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Kami ini, kata beliau, kami ini mempelajari adab, belajar akhlak itu selama 30 tahun, dan kami belajar ilmu hanya 20 tahun. Coba bayangkan. Berarti antara adab dengan ilmu itu lebih tinggi adab dibanding ilmu, hadirin. Tapi terkadang kita terbalik. Banyak orang lebih mengedepankan ilmu dan meninggalkan adab. Sehingga apa yang terjadi hari ini? Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang berilmu, tetapi perkataannya kasar. Banyak orang yang berilmu tetapi hanya mendebat orang saja, hanya ingin menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya. Itu saja kerjanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang ini hanya mengedepankan ilmu dan mengebelakangkan yang namanya adab. Padahal Ibnu Mubarak mengatakan, kami belajar adab itu selama 30 tahun dan kami belajar ilmu hanya 20 tahun. Bahkan terakhir hadirin, salah satu di antara imam madhab yang 4 bercerita bahwa dulu sebelum saya berangkat untuk belajar ilmu kepada seorang guru yang bernama Rabi'ah, maka ibu saya berpesan kepada saya, apa katanya? Nak, khudh adabahu qabla ilmihi. Wahai anakku, kalau engkau datang ke gurumu, engkau datang ke pondok, engkau datang ke gurumu, ke ustadzmu, maka yang paling pertama yang kau harus lakukan adalah khudh adabahu. Ambil adabnya dulu, ambil dulu akhlaknya, ikuti dulu akhlaknya, pelajari akhlaknya. Qabla ilmihi, sebelum engkau mempelajari ilmunya, sebelum engkau mengambil ilmunya. Jadi akhlak, adab ini adalah perintah agama, hadirin. Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayo, mari kita pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Terakhir hadirin, sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling mulia dan paling